Wasiat itu secara bahasa berarti pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Apabila kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata wasiat itu tidak hanya terkait dengan harta, tapi ada juga wasiat itu yang terkait dengan persoalan din atau agama. Ulama menyebut dengan istilah wasiatuddin wa wasiatul mal, atau wasiah diniyah atau wasiah duniawiyah. Jadi wasiat itu ada wasiat yang bersifat harta, artinya harta yang diwasiatkan. Kemudian ada juga wasiat dalam bentuk wasiat agama. Yang terkait dengan wasiat agama ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Salah satu ayat yang menjelaskan, mensyariatkan wasiat yang terkait dengan agama adalah surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini dalil wasiat agama. Kata Allah, wa wassa biha Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada siapa? Banihi, kepada putranya. Wa Yaqubu, demikian juga Nabi Yakub telah mewasiatkan kepada putranya. Nah, apa isi wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim juga yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Apakah mewasiatkan tanah Arab, bahwa tanah Arab itu menjadi milik Ismail, atau mewasiatkan tanah Palestina? Ternyata bukan. Yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Yakub itu wasiat yang berkaitan dengan din, agama. Kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilihkan, lakum, untuk kamu, ad-din, agama, yaitu dinul Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama pilihan Allah. Agama Islam yang kita yakini itu agama yang sudah dipilihkan oleh Allah, dan itulah agama yang terbaik. Makanya dalam Quran Allah mengingatkan bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang diakui oleh Allah adalah al-Islam, agama Islam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dipilihkan oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah al-Islam. Hanya saja dalam proses pensyariatannya memang bertahap. Jadi zaman dulu belum sesempurna seperti sekarang. Zaman dulu itu ibadah-ibadah di zaman dulu itu berbeda dengan kaifiat ibadah di zaman sekarang. Dan syariat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini sudah lengkap, mencakup berbagai hal, dan juga disesuaikan dengan fitrah insaniyah. Maka agama ini sempurna. Makanya tidak perlu kita merasa kurang, sholat itu kurang nih, harusnya tambah lagi satu waktu lagi. Tidak usah berpikir seperti itu. Atau misalnya, wah udah kebanyakan nih saum, harusnya dikurangi jadi setengah bulan Ramadannya.
Nah, ini sudah dipilihkan yang terbaik. Dan menurut hadis-hadis yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab tentang anjuran sederhana dalam ibadah, ternyata ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita itu sudah disederhanakan, sudah diringankan, tidak seperti ibadah-ibadah yang berlaku di zaman dulu. Kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu ad-din, agama. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, ini wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya. Nah, apakah ini hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub saja, Pak? Nah, tentu saja untuk kita semua. Jadi kita ada kewajiban di samping mendidik anak kita supaya memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama Islam, juga titipkan jangan sampai keluar dari Islam. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan tentang wasiat harta. Ini biasanya yang dibahas di dalam salah satu materi pembahasan ilmu waris, ilmu pembagian harta. Di antara dasar syariat wasiat harta terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 sampai ayat 181. Allah berfirman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu, idza hadara ahadakumul mautu, bila datang kepada kalian al-maut, kematian. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud datang kematian bukan di saat mati, tetapi di saat kita merasakan ada tanda-tanda mati. Tanda mati apa? Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali itu banyak sekali tanda-tanda kematian itu. Seperti sakit yang parah, sakit yang menahun tidak kunjung sembuh, itu tanda-tanda maut. Kemudian umur yang semakin tua, lalu rambut yang memutih satu-satu, mulai dari hidung, ini apa ya? Lari ke kepala, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian gigi yang jatuh satu-satu sambil menyakiti, itu Rasulul Maut, itu tanda-tanda maut itu. Kemudian fisik yang semakin melemah, pandangan yang semakin kabur, pendengaran yang semakin menurun. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali itu adalah Rasulul Maut, tanda-tanda maut. Nah, di saat seorang melihat, merasakan kehadiran tanda-tanda maut, intaraka khairan, jika dia meninggalkan khair. Nah, khair itu maksudnya harta yang banyak. Jadi dalam Quran kata harta itu seringkali disebutkan dengan ungkapan khairun, padahal khairun itu secara tekstual artinya apa, Bu? Kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa harta diungkap dengan kata khair? Karena harta itu, pertama, amanat Allah, carilah dari jalan yang khair, dari jalan yang baik. Kemudian yang kedua, harta itu harus melahirkan kebaikan-kebaikan, dijaga dengan cara yang baik, dan juga harus melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu, anjuran Allah, harta itu didermakan untuk perkara yang baik. Maka terkait dengan 4 pertanyaan yang akan digugat di hadapan Allah terkait dengan umur, fisik, kemudian ilmu, dan keempat harta ini pertanyaannya 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqoh, dari mana harta itu diambil dan untuk apa harta itu diinfakkan, dikeluarkan. Maka Quran
menggunakan istilah khair ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi kita bahwa harta itu harus diambil dengan cara yang baik dan juga disalurkan untuk perkara yang baik. Al-wasiyatu, hendaklah berwasiat. Kepada siapa berwasiat itu? Lil walidaini, kepada ibu dan bapak, wal aqrabin, dan kepada kerabat-kerabat. Jadi pada asalnya menurut surat Al-Baqarah 180, wasiat itu dikhususkan kepada ibu bapak dan kerabat. Nah, siapa kerabat itu? Kerabat itu adalah para ahli-ahli waris tetapi terhalang untuk mendapatkan hak waris, itu disebut dengan kerabat. Seperti cucu itu kerabat. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, itu sebagai hak, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu, barang siapa orang yang mengganti isi wasiat setelah dia mendengarnya, dirubah nih. Wasiatnya 100 juta dirubah jadi 50 juta. Nah, itu badalahu, mengganti isi wasiat setelah dia mendengar. Berarti perubahan itu dilakukan oleh siapa? Oleh saksi. Oleh saksi wasiat itu, isi wasiatnya dirubah. Umpamanya seorang berwasiat 100 juta, setelah wafat dirubah jadi 50 juta. Maka fa'in nama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, kata Allah, dosanya itu ditanggung oleh orang yang mengganti. Jadi orang yang berwasiat tidak dosa, tidak dinilai melakukan kesalahan. Yang dinilai melakukan kesalahan dan dosa itu adalah orang yang mengganti isi wasiat itu. Innallaha sami'un alim, karena Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Kemudian di ayat 182, faman khofa min musin, barang siapa yang takut min musin, dari orang yang berwasiat itu, janafan, dia berbuat janaf, tidak adil. Janaf itu istilah lain, kata lain dari adlun. Siapa yang khawatir orang yang berwasiat itu takut, janafan, tidak berbuat adil, au isman, atau melakukan dosa, isi wasiatnya ada unsur-unsur dosa, fa aslaha bainahum, maka islahkan, artinya bereskan di antara mereka, fala isma alai, maka tidak berdosa atasnya. Jadi kalau ternyata isi wasiatnya mengandung dosa atau tidak adil, ada ketidakadilan, maka boleh diperbaiki isi wasiat itu, Pak. Baik diperbaiki di saat dia masih hidup atau diperbaiki setelah dia wafat. Dan ini yang sering saya temukan, banyak sekali redaksi isi wasiat itu yang bertentangan dengan syariah. Nah, sehingga bagi ahli waris bingung, ini teh mengikuti Al-Quran atau mengikuti wasiat. Nah, ternyata menurut ayat ini boleh kita merubah isi wasiat jika memang terbukti dalam kalimat-kalimat wasiat itu ada ketidakadilan atau ada unsur dosa, gitu. Seperti guru saya dulu cerita, katanya ada seorang jago silat, pendekar silat, kemudian berwasiat kepada putranya, kalau bapak mati anturkeun ku genang penca. Jadi saking cintanya terhadap ilmu bela diri silat sampai mau diantar dengan genang penca. Nah, boleh tidak itu wasiat dijalankan? Nah, tidak boleh. Masa nganter jenazah pakai genang penca? Harusnya bersuaranya juga lirih, ya. Tidak boleh suara keras, kemudian sambil terus mendoakan untuk jenazah itu. Nah, itu contoh wasiat yang ada ismun, wasiat yang mengandung dosa. Kemudian yang kedua, dasar wasiat adalah surat Al-Baqarah ayat 240 sampai 242. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu, wayadaruna azwajan, dan dia meninggalkan istri, wasiatan li azwajihim,
maka hendaklah ia berwasiat untuk istri-istrinya. Nah, dalam bentuk apa? Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, yaitu agar istri-istrinya diberi mut'ah, diberi kesenangan untuk menikmati harta suaminya selama 1 tahun, ghaira ikhraj, tidak boleh disuruh keluar. Jadi zaman dulu ibu-ibu yang ditinggal wafat oleh suami itu diwasiatkan, disyariatkan supaya ibu boleh tinggal di rumah suami selama 1 tahun, tidak boleh disuruh keluar. Tapi fa in kharajna, kalau keluar sendiri, kata ibu teh nggak betah, mau keluar aja, mau nikah lagi gitu, fala junah, maka tidak dosamu. Fala junaha alaikum, tidak dosa atas kamu, fima fa'ana fi anfusihinna, terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, mim ma'rufin, dengan cara yang baik, wallahu azizun hakim, Allah itu maha aziz, maha perkasa, hakimun, juga maha bijaksana. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu itu disuruh menikmati harta suami itu selama 1 tahun saja. Ini awal-awal proses pensyariatan dalam persoalan harta. Jadi dulu ilmu waris nggak ada, maka wasiat ini menjadi wajib, dan kewajiban wasiat itu dikhususkan untuk ibu bapak, untuk kerabat, dan untuk istri. Nah, tapi sekarang ada juga sebagian ulama yang menggunakan ayat ini mengenai durasi waktu, jangka waktu kapan seorang boleh membagikan harta. Mengambil ibroh dari ayat ini setelah 1 tahun katanya, karena ayat ini mengatakan istri-istri disuruh tinggal di rumah suami selama 1 tahun, maka baru boleh wasiat harta itu dibagi setelah lewat 1 tahun. Tapi sebenarnya ayat ini sudah tidak berlaku lagi, hukumnya maksudnya sudah terhapus oleh hukum-hukum tentang ilmu faraid, bahwa bagi istri itu sudah mendapatkan hak waris. Bila dia tidak punya anak, hak warisnya 1/4 dari seluruh kekayaan. Kalau punya anak 1/8. Maka begitu wafat langsung dibagi juga nggak ada masalah gitu. Cuman biasanya orang masih gala lempernya, Bu, masih gemper, belum memikirkan urusan-urusan pembagian harta. Tapi sebenarnya itu lebih bagus, karena menjalankan hukum waris itu termasuk menjalankan perintah Allah, termasuk ibadah, bentuk ketaatan kepada Allah. Karena setelah seorang meninggal dunia, terlepaslah dari seluruh apa yang dia miliki di bumi ini, maka seluruh hartanya kembali kepada Allah. Kita untuk memanfaatkan harta itu harus tunduk terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Quran maupun di dalam sunnah. Nah, ayat ini ayat-ayat baik surat Al-Baqarah, tadi ayat 180 maupun surat Al-Baqarah ayat 240, kata para ulama tafsir ini sudah mansukhun dengan ayatul mawaris, dengan ayat waris. Nah, nanti dibaca penjelasannya. Nah, kemudian di sini ada nasihat dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqum ri'in muslimin, tidaklah berhak seorang muslim, lahu syai'un, yang punya sesuatu, yusifihi, yang punya sesuatu yang dapat diwasiatkan, punya harta, punya uang, punya perhiasan, punya tanah, atau punya bangunan, ini layak untuk disisihkan sebagai wasiat. Fihi yabitu lailataini, dia bisa berkesempatan hidup selama 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. Ini saking pentingnya wasiat. Jadi kalau kita merasa, wah ada nih dari sekian banyak harta,
dari sekian banyak uang yang di tabungan itu bisa ini disisihkan sebagai wasiat, atau dari sekian meter harta tanah bisa sebagian disisihkan untuk wasiat, dari sekian banyak bangunan bisa disisihkan untuk wasiat. Maka tidak berhak dia nginap semalam atau 2 malam kecuali surat wasiat ada di samping kepalanya. Nah, ini syariat wasiat. Dan syariat wasiat ini kata Nabi itu sebagai sodakoh dari Allah. Sebagian 1/3 hartanya boleh dibawa mati, dalam pengertian bisa menambah amal setelah dia mati. Karena akad wasiat itu baru sah perpindahan hak milik setelah dia meninggal. Kalau belum meninggal masih dalam kekuasaannya. Tapi begitu meninggal dunia, otomatis harta itu pindah milik. Nah, kata Nabi ini sebagai bentuk sodakoh dari Allah agar orang itu bisa menambah amalnya walaupun sudah meninggal dunia dari hartanya itu. Nah, saya temukan penjelasan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, "Ishtamalat hadhil ayatul karimah 'alal amri bil wasiyati lil walidaini wal aqrabin." Ayat-ayat yang mulia ini mencakup perintah wasiat kepada ibu bapa dan kerabat dekat. Wa qad kana dzalika wajiban, dan sungguh. Nah, kalau qad masuk ke kana, ke fi'il madhi itu berarti sungguh. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari berarti terkadang. Qad yakunu artinya terkadang. Tapi kalau qad kana sungguh artinya. Qad qamatis shalah, sungguh benar-benar salat itu akan didirikan seperti telah didirikan, dalam wajhus syibhi, pasti benar-benar sebentar lagi akan didirikan. Tapi kalau kalimatnya qad yakunu, kadang-kadang sholat, qad koma yakumu, qad yakumu sholat, itu artinya terkadang sholat, terkadang tidak gitu. Itu maknawi qad ya, secara ma'ani begitu. Nah, di sini masuknya ke kana, qad kana wa qad kana dzalika wajiban. Kata Imam Ibnu Katsir, dan sungguh pada asalnya syariat itu hukumnya wajib. Ala asahil kaulain, berdasar kaul yang paling sahih. Kapan syariat wasiat ini wajib? Qabla nuzuli ayatil mawaris, sebelum datang ayat-ayat waris. Maka falamma nazalat ayatul faraid, setelah datang ayat-ayat faraid atau ayat-ayat waris, nasakhot hadihi, maka hukumnya itu dihapus, dimansuh. Wasaratil mawarisul muqaddaratu faridatan minallah, dan jadilah hukum-hukum waris yang sudah ditetapkan oleh Quran bagi istri sekian persen, suami sekian persen, ibu bapak sekian persen, kerabat kalau ada bisa naik. Maka syarat al-mawarisul muqaddaratu faridatan minallah, jadilah hukum waris yang sudah ditetapkan dalam Quran di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan terakhir itu sebagai kewajiban. Nah, hukum ini terhapus. Kemudian saya temukan lagi penjelasan di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, juz 1 halaman 485. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hadhil ayatu fi ra'yi jumhuril ulama wa aksaril mufassirin mansukhatun bi ayatil mawaris. Ayat-ayat ini, yaitu tadi yang kita baca bersama di atas, dalam pandangan jumhur ulama dan kebanyakan para mufassir, itu sudah dihapus dengan hukum ayat-ayat waris. Nah, dan tambahan lagi, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ashabus sunan, dan juga dihapus dengan riwayat, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, para pemilik sunan. Sunan itu seperti Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud. Itu ashabus sunan. Sunan itu jama dari sunnah, bukan Sunan Kalijaga.
Sunan itu jama dari sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, itu sunnah maksudnya. Nah, jamaknya sunan. Jadi ashabus sunan, para ulama-ulama hadis. Seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Fima yarwihi ashabus sunan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, wa ghairuhum dan yang lainnya, an Amri bin Kharijah, dari sahabat Amr bin Kharijah. Nah, apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, sungguh Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak menerima harta warisan haqqahu, hak masing-masing. Hak istri berapa, hak suami berapa, hak anak berapa, hak orang tua berapa. Maka setelah itu kemudian Nabi menetapkan fala wasiyata li warisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Maka karena ada hadis dan ayat-ayat waris menghapus ini, fasara wujubul wasiyati lil walidaini wal aqrabina al warisin. Nah, ini catatannya. Maka jadilah kewajiban wasiat kepada ibu dan bapak, kepada kerabat-kerabat al warisin, yang sudah pasti akan mendapatkan hak waris. Karena ada ibu bapak, ada kerabat yang tidak dapat waris. Nah, catatannya di sini, ibu bapak dan kerabat-kerabat yang sudah dipastikan dia akan dapat hak waris mansukhon, maka hukum wasiatnya terhapus. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, ini yang sering dilanggar oleh para orang tua karena saking sayangnya kepada si bungsu sampai ke double. Ya dapat warisan, ya juga dapat wasiat. Nah, itu nggak boleh, Bu. Kalau ternyata ada bentuk kalimat wasiat seperti itu, bapak ibu diminta untuk membagikan, sarankan hapus, karena ini sudah mendapatkan hak waris. Tetapi apabila ibu dan bapak atau kerabat itu dipastikan tidak akan dapat waris karena terhalang, karena terhijab, atau karena terputus. Karena orang nggak dapat waris itu dua faktornya. Satu, terputus hak, seperti karena perbedaan agama, ikhtilafuddin. Yang kedua, karena terhalang, seperti kerabat, cucu itu kenapa nggak dapat warisan? Karena terhalang oleh anaknya, anak lelaki yang hampir kepada, yang lebih dekat kepada si wafat itu. Nah, maka apabila memang dipastikan tidak dapat waris, boleh diwasiatkan, dititipkan ini wasiat untuk cucu sekian, untuk orang tua sekian, karena dalam sistem waris itu tidak dapat hak waris disebabkan ikhtilafuddin, misalnya perbedaan agama, atau seperti cucu karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat kepada si mati, maka boleh kita menulis wasiat sebagian untuk cucu-cucu, untuk kerabat. Nah, maka dalam istilah fikih, metode pemahaman ini disebut khos dan am, atau mansukh, dihapus tetapi tidak dihapus total, dihapus sebagian saja. Yaitu bila orang tua kerabat itu sudah pasti dapat hak waris, tidak boleh wasiat. Tapi bila tidak dapat hak waris, boleh diwasiati. Nah, itu tentang hukum wasiat. Kemudian yang kedua, saksi atas wasiat. Saksi atas wasiat, ketika seorang mau berwasiat itu disyariatkan oleh Allah, dan ini terdapat perintahnya di surat Al-Maidah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, hendaklah mengangkat saksi di antara kamu. Di antara kamu maksudnya saksi-saksi yang seagama dengan kita. Lebih bagus lagi dari pihak keluarga, dari pihak kerabat. Tapi tidak masalah mengangkat saksi di luar kerabat asal satu agama dengan kita. Misalnya teknis administrasi di kita suka meminta notaris sebagai saksi. Idza hadara ahadakumul maut, jika datang kepadamu tanda-tanda maut, hinal wasiyah,
ketika berwasiat isnani dawa adlin, dua orang yang adil. Dua orang yang adil di sini dari kaum ar-rijal, laki-laki. Au akharani min ghairikum, atau dua orang dari selain kamu. Nah, dua orang dari selain kamu maksudnya orang yang beda agama dengan kita. Jadi kesaksian non muslim itu bisa diterima asal dia memang benar-benar jujur, baik dalam persoalan hukum waris atau dalam hukum lain. Seperti misalnya kesaksian perzinahan, ternyata yang menyaksikan live streamingnya itu orang non muslim. Kalau memang dia benar jujur, itu bisa diambil, diterima kesaksiannya. In antum darabtum fil ar, jika kamu sedang melakukan perjalanan di muka bumi, sedang safar, sedang jalan-jalan gitu, tiba-tiba datang mati, fa asobatkum musibatul maut, tiba-tiba datang musibah kematian, maka berwasiatlah di situ. Tahbisunahuma mim ba'di shalah, tahan dia setelah salat. Ini syarat untuk mengambil kesaksian dari non muslim. Karena bisa juga dari muslim. Kenapa? Karena kata para ulama di dalam tafsir Al-Munir salah satunya, karena waktu asar ini, ba'dal asri ini Pak, adalah waktu yang paling dihargai oleh seluruh agama, baik oleh Islam atau di luar Islam. Mereka meyakini bahwa berbuat dosa di waktu asar itu dosanya berlipat daripada berbuat dosa di waktu-waktu yang lain. Maka waktu asar ini waktu yang dihormati. Fayuqsimani billah, sumpah dengan nama Allah, ini retubtum la nashtari bihi samanan qalila. Ini retubtum, jika kamu ragu, sumpah orang itu dengan redaksi la nashtari bihi samanan qalila, kami tidak akan mengambil keuntungan samanan, tidak akan mengambil keuntungan dari isi wasiat ini, walau kana zakurba, walaupun itu kerabat dekat. Wala naktumu syahadatallah, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah ini. Inna idzal laminal asimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Jika menyembunyikan, kami termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, berarti mengambil kesaksiannya itu boleh dari non muslim, tapi non muslim yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan gitu. Nah, karena seperti kaum Kristen itu kan mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi juga ngaku dia ada Tuhan bapakna, ada Tuhan ibuna, ada Tuhan budakna gitu. Nah, minimal dia ngaku, maka dia mau bersumpah dengan atas nama Allah. Nah, pada asalnya kebiasaan orang-orang Arab wasiat itu di saat safar. Nah, tapi bagaimana kalau tidak safar? Apakah harus ada saksi? Nah, tetap saja sama. Jadi kasus ayat ini tidak bisa menjadi tahsis bahwa kalau wasiat di saat safar harus ada saksi, kalau wasiat di luar safar tidak perlu ada saksi. Al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Kata para ulama ahli usul, mengambil ibrah itu dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Jadi yang diambil di sini bukan safarnya, tetapi syariat keumuman kesaksian dalam wasiat itu. Kemudian yang ketiga, berapa kadar wasiat? Insya Allah sudah pada hafal kalau yang di sini. Kadar wasiat itu yang ditetapkan oleh Nabi adalah 1/3 dari seluruh harta kekayaan. Ini berdasar nasihat Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di saat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras dalam perjalanan, dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika sedang wukuf di Arafah, sakit keras sampai hampir saja wafat, dan dia juga bertanya, apakah kami akan bisa kembali lagi ke Madinah? Kata Nabi, ya, kamu bisa kembali lagi ke Madinah, dan sebagian orang akan mendapatkan manfaat darimu, sebagian orang akan mendapat madorot darimu. Maksudnya apa? Orang-orang Islam akan mendapatkan manfaat darimu, orang-orang kafir akan mendapatkan madorot darimu. Jadi kita itu memadorotkan, Pak. Bagi siapa? Bagi kafir. Jadi bagi orang-orang muslim kita itu manfaat, tapi bagi kafir madorot. Kata Nabi secara diplomatis, Nabi menyebutkan, iya, kamu bisa kembali lagi ke Madinah,
sebagian orang akan mendapat manfaat darimu, sebagian orang akan mendapat madorot darimu. Artinya nggak akan mati sekarang gitu. Tetapi kemudian tetap saja ada kekhawatiran dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, saya memiliki banyak harta, sementara ahli waris saya hanya seorang perempuan, anak perempuan. Bolehkah saya wasiatkan agar setengah 2/3 hartaku diwasiatkan untuk Islam? Kata Nabi, jangan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau setengah? Setengah juga jangan. Lalu diturunkan lagi, bagaimana kalau 1/3? Wasulusu kabirun au kasir, 1/3 itu sudah besar dan banyak. Alasannya apa? Innaka antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Jadi tidak boleh mewasiatkan harta seluruhnya. Malah afdolnya, kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Lau qaddan nasu ila rubu'i." Kata Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas. Jadi ini faham dari Ibnu Abbas, memahami pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini termasuk hadisnya hadis mauquf, yaitu hadis sahabat. Kata Ibnu Abbas, "Lau qaddan nasu ila rubu'." Kalau seandainya manusia itu mengurangi wasiatnya sampai 1/4, jadi jangan 1/3. Andai kata manusia itu mau mengurangi wasiatnya, jangan 1/3 tapi 1/4. Li'anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, as-sulusu was-sulusu kasirun au kabir. 1/3 itu sudah banyak, 1/3 itu sudah besar. Nah, kata Ibnu Abbas, seandainya mau manusia mengurangi wasiat dari 1/3 jadi 1/4, maka itu lebih baik. Karena Rasul mengatakan 1/3 juga sudah banyak atau sudah besar. Pertimbangannya apa? Innaka antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Karena kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan minta-minta kepada orang lain. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, sodakoh yang lebih utama itu saat masih hidup. Nah, tetap saja sodakoh yang lebih utama itu di saat masih hidup. Jadi kalau mau bersodakoh jangan nunggu mati. Kebanyakan orang kan cenderungnya nunggu mati. Kalau sudah mati barulah sodakoh. Tapi yang sodakoh bukan dirinya, yang sodakoh itu orang lain, anak-anaknya. Nah, tetap saja walaupun memang wasiat disyariatkan, tapi kalau kita bersodakoh lebih utama di saat masih hidup. Ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah. Pernah disampaikan oleh Abu Hurairah, datang seorang kepada Nabi, "Ya Rasul, ayu sodakotin a'damu ajron?" Sodakoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Qala anta sodakoh wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'ammulul gina. Kamu bersodakoh di saat sehat, kikir, sedang koret-koretna, takut fakir dan berobsesi mau jadi orang kaya. Wala tumhil, jangan ditunda-tunda, hatta idza balagatil hulkum, hingga nafasmu sampai di tenggorokan. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, kamu baru ngomong ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Wa qad kana li fulanin, padahal harta itu sudah hampir pindah milik menjadi milik ahli warisnya. Jadi tetap saja sedekah wakaf di saat hidup itu lebih utama. Kemudian bagaimana ketentuan penunaiannya? Kata Nabi, pelunasan hutang sebelum wasiat itu harus didahulukan. Berdasar hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaini qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan, menetapkan agar melunasi hutangnya sebelum menunaikan wasiatnya.
wa antum taqra'unaha, sedangkan kamu dapat membaca sebagai dasar pijakannya, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutangnya. Nah, memang kalau lihat ayat ini seolah-olah bayar wasiat dulu baru bayar hutang, tapi ini termasuk ayat yang harus dipahami dengan metode pemahaman takdim takhir, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Jadi takdiruhu, nah, kira-kiranya itu adalah mimba didain, setelah dibayarkan hutang-hutangnya baru kemudian dibayar wasiatnya. Yang terakhir, apa hikmah dari wasiat itu? Kata Nabi SAW, man hadarathul wafat, barang siapa yang datang kematian, fa'ausa, lalu dia berwasiat, wa kanat wasiyatu ala kitabillah, dan ternyata wasiatnya sesuai dengan kitab Allah, tidak melebihi 1/3, tidak ada unsur ketidakadilan, tidak mengandung dosa, maka kanat kafaratan lima taraka min zakatihi fi hayatihi, wasiatnya itu akan menjadi kafaroh terhadap apa-apa yang dia tinggalkan dari kewajiban zakatnya di masa hidupnya. Jadi boleh jadi di saat hidup kita ada harta yang wajib dizakati tapi tidak dikeluarkan zakatnya, mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena sedang datang penyakit pelit itu, sampai zakatnya, infaknya yang harus dikeluarkan tidak dikeluarkan, dan ini akan menjadi dosa, akan menjadi bahaya yang akan membakar dirinya, kata Nabi. Karena harta yang ditimbun dan tidak diinfakkan di jalan Allah dari infak-infak wajibnya itu akan dijadikan setrika yang menyetrika dirinya di hari kiamat. Maka dengan adanya wasiat ini, kanat kafaratan lima taraka min zakatihi fi hayatihi, maka wasiat itu akan menjadi penghapus, akan menjadi kafaroh terhadap dosa-dosa akibat meninggalkan zakatnya. Nah, itulah hikmah atau keutamaan wasiat. Makanya wasiat ini sangat diamanatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, juga diamanatkan oleh Nabi di dalam hadis, dan ini juga sangat diperhatikan oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sedikit ulasan tentang wasiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.